Baiklah saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menceritakan atau mempresentasikan mengenai pengalaman kewirausahaan saya. Next talk. Pengalaman ini akan diceritakan mulai dari awal SD, SMP, SMA, dan kuliah. Next talk. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ekaria Novitasari Sirait dengan NPM 1914151056. Next talk. Next. Nah, yang pertama saya akan menceritakan mengenai pengalaman berwirausaha saya di saat sekolah dasar. Yang pertama itu saya berwirausaha, nama usahanya itu jualan gambaran. Nah, jualan gambaran ini dilakukan pada saat saya duduk di bangku SD kelas 4 sampai kelas 6, sekisaran tahun 2010 sampai 2012. Seperti yang kita ketahui, gambaran ini adalah permainan waktu kita anak-anak, waktu kita sewaktu kecil yang mainnya gini, dicas gitu. Dan ada juga main gambaran, main kartu gitu. Next stop. Nah, kelebihan dari usaha ini yaitu bisnis ini saya jalankan tanpa modal. Mengapa? Awal cerita saya berbisnis gambaran ini karena pertama-tama saya bermain atau mengikut-ngikut teman. Sebenarnya pertama-tama itu saya belum tahu cara bermain gambaran, namun saya mulai memperhatikan, melihat cara bermain, dan mulai mempraktikkan tahap step by step. Dan saya juga diajarin sehingga saya sampai mahir dan ikut bermain. Awalnya itu saya dikasih pinjam sama teman, dan lama-lama saya makin mahir, dan sering menang. Jadi saya punya gambaran yang banyak. Nah, di situ saya berinisiatif untuk menjual gambaran, karena saat itu juga saya membutuhkan duit untuk jajan. Jadi dengan melihat peluang, saya menjual gambaran, karena dilihat-lihat juga banyak peminatnya. Nah, yang kedua itu hobi tersalurkan. Dengan bisnis gambaran, saya juga bisa jualan sekalian bermain gambaran. Yang ketiga itu mendapat keuntungan. Kekurangan dari bisnis ini yaitu saat menjalankan bisnis, saya terlalu ceroboh atau teledor, jadi terkadang gambarannya tercecer atau terbuang sia-sia. Jadi seharusnya bisa dijual banyak, tapi karena tercecer jadi nggak bisa dijual gitu. Jadi yang dijual hanya sedikit gitu. Apakah masih berjalan? Tidak. Bisnis ini hanya berjalan saat saya masih duduk di bangku SD saja. Nah, kenapa berhenti? Karena awal saya masuk SMP, saya mulai sibuk sekolah, sibuk les juga, dan saya juga mulai dilarang orang tua untuk bermain keluar begitu. Jadi saya difokuskan untuk belajar. Next stop. Nilai positif kewirausahaan yang diperoleh itu, yang pertama itu saya belajar melihat peluang, dan di sini saya juga belajar melihat cara berbisnis, meskipun kecil-kecilan, tapi kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, karena dari kecil saya udah mulai berbisnis gambaran, kemungkinan nanti besarnya mungkin saya akan bisa memulai berbisnis juga. Yang kedua itu menambah relasi pertemanan. Next stop. Yang kedua itu bisnis di sekolah dasar, ada bisnis stick es krim, di mana seperti yang kita tahu, permainan stick es krim merupakan permainan yang dimainkan dengan cara menepuk agar sticknya bergerak. Nah, bisnis ini saya lakukan next stop pada tahun 2011 sampai 2012, kalau nggak salah, itu pada saat saya duduk di bangku SD juga, di kelas 5 sampai kelas 6. Nah,
kelebihan bisnis ini juga tanpa modal materi. Kenapa? Karena kebetulan papa saya bekerja di perusahaan korek, jadi dalam pembuatan stik ini termasuk dalam program pekerjaan papa saya. Jadi papa saya bisa membawa stik yang banyak dari perusahaan dengan gratis, dan saya juga bisa menjualnya kepada teman-teman saya. Yang kedua itu hobi tersalurkan. Dengan berbisnis stik ini saya juga bisa bermain dengan teman saya. Yang ketiga mendapat keuntungan. Kekurangan bisnis ini yaitu terkadang stok stik yang tidak menentu karena harus membujuk atau meminta tolong pada papa saya untuk membawakannya dari kantor. Dan kadang juga dia kadang lupa gitu. Next stop. Apakah masih berjalan? Tidak, bisnis ini berjalan hanya sekitar 1 tahun lebih dan tergantung musim. Jadi kalau musim stik, ya saya jualan stik begitu. Mengapa berhenti? Ya karena tidak musimnya lagi, dan saya juga mulai sibuk masuk SMP sama kayak bisnis gambaran tadi. Nah, nilai positif yang didapatkan dari bisnis ini yaitu relasi pertemanan saya meningkat. Jadi saya bisa kenal dengan orang-orang yang bukan hanya tetangga saya, namun tetangga komplek juga. Yang kedua, saya juga bisa belajar melihat peluang untuk berbisnis. Next stop. Yang kedua, pengalaman berbisnis saya waktu SMP. Nah, pada saat saya duduk di bangku SMP, sekitar 3 bulanan itu, next aja toh, sekitar 3 bulanan saya sempat berbisnis, nama bisnisnya itu distributor es lilin. Nah, di sini saya berbisnis bersama dengan mama saya, jadi mama saya yang membuat dan mengajak saya untuk berbisnis es lilin ini. Next stop. Nah, tahun bisnis ini sekitar tahun 2013, namun hanya beberapa bulan saja. Nah, kelebihan bisnis ini yang pertama itu tentunya mendapat keuntungan. Setiap bisnis pasti idealnya itu, tujuannya itu pasti mendapat keuntungan. Yang kedua, bisa belajar cara pembuatan es lilin yang bisa dimanfaatkan, baik kemarin, sekarang juga saya bisa tahu cara membuat es lilin juga. Yang kekurangan dari bisnis ini yaitu keuntungan yang diperoleh itu sedikit atau berkurang karena seharusnya itu untuk dijual, tapi dikonsumsi untuk diri sendiri dan adik-adik saya. Dan juga gara-gara bisnis ini adik saya jadi sering sakit, pilek begitu. Next stop. Nilai yang ketiga ada SMA pada saat apakah masih berjalan? Tentu tidak. Seperti yang saya katakan tadi, back to kembali. Bisnis ini hanya berjalan 3 bulan saja pada awal saya masuk SMP. Dan mengapa berhenti? Karena penjualannya tidak stabil. Kenapa nggak stabil? Karena ya bisnis es lilin ini ujung-ujungnya jadi konsumsi sendiri, jadi konsumsi pribadi gitu. Jadi saya dan adik-adik saya yang konsumsi, jadi habis-habis ke diri sendiri begitu. Dan juga ya, seperti yang saya katakan tadi, adik saya juga jadi sering sakit, pilek, batuk, dan demam karena sering makan es begitu. Nilai positif yang didapatkan, saya bisa memanajemen diri sendiri dalam menjalankan bisnis tersebut, di mana saya harus tahu bagaimana seharusnya barang yang harus dijual, dan barang yang harus dikonsumsi. Selanjutnya ada pengalaman bisnis di SMA. Pengalaman bisnis di SMA saya itu jualan bacang. Next stop. Jualan bacang, di mana next stop. Tahun dilaksanakan bisnis ini pada tahun 2018, kalau nggak salah saya duduk di kelas 2 atau kelas 3 SMA. Jualan bacang ini terjadi karena kami atau papa saya punya satu pohon bacang yang besar dan punya buah yang banyak. Jadi
berinisiatif untuk dijual kepada masyarakat sekitar. Kelebihan dari bisnis ini yaitu pohonnya menghasilkan buah yang bagus. Jadi sedikit cerita, sebenarnya pohon ini dibeli karena ada urusan gitu, dibeli karena papa saya ada membeli satu lahan, jadi terikutlah pohon ini. Nah, kebetulan kemarin sebelum lahan ini milik kami, pohon ini menghasilkan buah yang benar-benar busuk dan nggak bisa dimakan sama sekali begitu. Jadi setiap dia berbuah, dia menghasilkan buah yang penuh dengan busuk, berulat, dan nggak bisa dimakan. Sehingga pada saat lahannya berada di tangan papa saya, setelah berbuah, nggak tahu kenapa tiba-tiba buahnya itu bagus dan sama sekali nggak busuk. Padahal dari kemarin-kemarin juga buahnya pada busuk. Nah, itu dia kan kelebihan dari bisnis ini, sehingga peminat dari buah bacang ini sangat banyak begitu. Yang kekurangan dari bisnis ini, peminatnya kebanyakan orang tua dan keluarga, jadi harganya tawar mati. Jadi kita nggak bisa mengasih harga tega-tegaan, karena dengan iming-iming kita kan keluarga, jadi keuntungannya itu jadi sedikit begitu. Apakah masih berjalan? Iya, bisnisnya masih berjalan selagi musim buah tiba dan selagi pohonnya masih ada. Nilai positif yang didapat dari bisnis ini yaitu saya lebih tahu cara pemasaran barang dan bisa mempelajari tawar-menawar. Jadi saya bisa menetapkan kalau harganya segini, ya tetap segini, sehingga memberikan keuntungan yang pas untuk usaha yang saya jalankan. Begitu. Next stop. Nah, pada saat kuliah sebenarnya saya kurang mendalami entrepreneurship, tapi inisiatif saya menambahkan. Jadi di perkuliahan ini saya mengikuti danusan yang saya anggap sebagai wirausaha. Nah, nama bisnisnya itu jualan risoles dan kue. Tahunnya itu tahun 2019. Kelebihan dari bisnis ini, saya menjadi distributor risoles untuk program UKM. Sehingga dengan adanya bisnis ini, saya bisa untungnya itu bisa digunakan untuk program kerja dari unit kegiatan mahasiswa yang saya ikuti. Kekurangannya, kalau tidak laku atau habis, terpaksa saya yang harus makan sendiri karena itu sudah menjadi komitmen dari kepanitiaan UKM. Next. Apakah masih berjalan? Bisa dikatakan masih, bisa juga dikatakan tidak. Selagi saya tergabung dalam kepanitiaan atau kepengurusan, maka bisnis ini mungkin bisa berjalan. Mengapa? Nah, karena seperti yang saya ceritakan tadi, karena jika saya menjadi panitia, maka kegiatan distributor risoles masih berjalan. Nilai positif yang saya dapatkan dari bisnis ini yaitu relasi perkenalan saya menjadi banyak. Saya menjadi kenal banyak orang, baik itu di luar jurusan maupun di luar fakultas, dan juga bisa memanajemen waktu dan diri sendiri. Jadi saya bisa tahu kapan untuk jualan, kapan untuk mengikuti perkuliahan begitu. Next stop. Saya kira cukup, demikianlah pengalaman entrepreneurship saya yang saya kira tidak seberapa. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya izin bertanya. Eka saya izin bertanya. Empat orang bertanya, Eka. Fadil, Kang. Eka izin bertanya, Eka. Ya, yang pertama Sipa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hutia Syifa, NPM 1914151091. Di sini saya izin bertanya. Kan dari pengalaman Eka tadi yang berwirausaha ini, apakah Eka ini menurut Eka berwirausaha itu menyenangkan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Siva. Pertanyaan selanjutnya. Saya Eka. Bertanya kah? Ya, Fadil ya.
Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadila, NPM 19 14 15 10 95. Izin bertanya, tadi kan dari bisnis-bisnis yang sudah Eka jalankan kan, untuk yang berjalan saat ini kan masih yang hanya di UPM saja. Nah, kira-kira dari Eka sendiri ada nggak sih keinginan atau niat buat memulai bisnis lagi gitu, berwirausaha lagi? Makasih, Kak. Baik, terima kasih Fadil. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Kak. Gita. Saya, Silahkan. Kenalkan nama saya Putra Pangestu, NPM 19 14 15 10 74. Izin bertanya, dari pengalaman berwirausaha yang sudah dijelaskan tadi, menurut Eka, bisnis mana yang paling disukai dari bisnis yang pernah dijalankan? Terima kasih. Baik, terima kasih Putra. Satu orang penanya lagi untuk putaran pertama. Ada yang ingin bertanya? Gita, Kak. Gita ya? Ya, silahkan Gita. Baik, perkenalkan nama saya Gita Mardatila, NPM 19 14 15 10 26. Saya ingin bertanya kepada Eka, kalau Eka ingin mulai berwirausaha lagi, Eka mau coba wirausaha yang seperti apa gitu? Baik, terima kasih kepada saudari Gita. Baik, di sini saya coba pertanyaan yang pertama ya, dari Sipa. Nah, dari pengalaman saya berwirausaha, apakah wirausaha itu menyenangkan? Begitu kan Sipa? Nah, Iya, menurut Kak. baik, akan jawab. Menurut saya sebenarnya berwirausaha itu sangat menyenangkan, tapi tergantung situasi dan kondisinya begitu. Jadi terkadang kita sering dalam berwirausaha ini sering bertemu langsung dengan resiko. Jadi yang kita bayangkan itu langsung resikonya besar, kerugiannya besar begitu. Jadi menurut saya menyenangkan, tapi tergantung dari situasi yang kita alami begitu. Kalau memang wirausaha yang dijalankan itu lancar dan kalaupun kita punya timnya menyenangkan, mungkin berwirausaha itu sangat menyenangkan begitu sih Pak. Apakah jelas? Oke, terima kasih, Kak. Yang kedua itu ada Fadil ya. Keinginan mencoba untuk berwirausaha lagi, saya akan jawab sebenarnya ada, tapi melihat situasi sekarang dan kondisi perkuliahan kita yang sangat padat, sehingga saya kurang bisa memanajemen waktu, dan untuk kemungkinan untuk saat ini saya belum ingin untuk berwirausaha. Mungkin bisa setelah wisuda atau setelah bekerja begitu. Apakah bisa diterima, Fadil? Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya itu pertanyaan dari Putra. Dari pengalaman berwirausaha, bisnis yang paling disuka itu apa ya begitu? Nah, dari pengalaman saya dari SD sampai SMA itu sebenarnya semua disuka karena bisnisnya itu enggak tanpa modal, begitu kan, menyenangkan, bisa sekalian bermain. Tapi yang paling saya suka itu pada saat jual bacang. Jadi kerasa banget momen-momen pada saat penjualan bacang kepada orang-orang sekitar, dan juga pada saat proses pengambilan bacang, proses penawaran kepada masyarakat itu terasa banget momennya begitu. Saya lanjut ke pertanyaan yang keempat dari saudari Gita. Kalau mau berwirausaha, kamu mau coba wirausaha yang seperti apa begitu ya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalaupun saya
diizinkan untuk berwirausaha dan ada niatan, saya ingin berwirausaha seperti membuka toko peralatan seperti ATK, tapi dia mengkoleksi yang kayak barang-barang unik gitu. Jadi dia kayak marketnya peralatan sekolah, tapi dia yang udah sistem modern begitu Gita. Apakah bisa diterima? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Eka. Baik, baik Gita. Terima kasih. Untuk termin pertama sudah. Saya buka kembali untuk termin kedua. Adakah yang ingin bertanya? Tanya. Siapa ya? Dipersilahkan perkenalkan nama dan NPM dulu. Nama saya Ramadhani, NPM 19 Sebelumnya karena sinyalnya tidak stabil. Pertanyaannya, kenapa Mohon maaf, suaranya tidak kedengaran. Mungkin terkendala jaringan. Untuk Bella, kita skip dulu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Eka. Ya, Pio. Perkenalkan, nama saya Vyudika Ananda, NPM 1914151004. Izin bertanya, tadi itu kan Eka pernah sempat bisnis jual buah bacang ya. Terus itu emang jualannya benar-benar tidak ada modal sama sekali ya? Gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih, Vio. Satu penanya lagi. Apa ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, silakan Adel. Ya, perkenalkan nama saya Adel Anggreni, NPM 1914151029. Mau bertanya, Eka kan waktu kuliah hanya danisan aja ya wirausahanya. Nah, selain itu Eka ada lagi nggak usahanya? Gitu. Makasih, Eka. Baik, Adel. Terima kasih. Apakah Bella udah terhubung kembali? Baik, sebelumnya untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan dari Vio. Untuk jual bacang, apakah benar-benar tidak ada modal sama sekali? Benar. Jadi di sini saya hanya menunggu musim buah bacang saja, lalu mengambil, lalu memasarkannya kembali kepada orang-orang di sekitar saya, karena pohonnya itu memang sudah tersedia di lahan yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi sehingga kita hanya menunggu, mengambilnya juga hanya dengan galah dan memanjat, jadi tidak memerlukan biaya apapun begitu. Apakah jelas, Vio? Jelas, terima kasih Eka. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan Adel, selain danus wirausaha yang dilakukan, saat ini seperti yang saya ceritakan tadi juga, kalau musim buah bacang, jualan buah bacang juga stay, tapi karena saya juga kuliahnya jauh di Lampung ya, jauh dari rumah, untuk nanti kemungkinan nggak ada, tapi untuk saat ini jual buah bacang akan tetap berjalan sebagai wirausaha yang saya lakukan. Selain itu tidak ada karena saya juga susah untuk mengatur jadwal karena jadwal kuliahnya padat. Begitu Adel, apakah jelas? Cukup jelas, Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Adel. Apakah Bella sudah terhubung? sudah Ya, gimana Bella pertanyaannya? buah dioper
perhitungannya itu lumayan daripada yang dijual eceran. Terima kasih. Bagaimana Bella? Bisa diulang? Kenapa dioper langsung tukang buah? Ya, Langsung dioper lumayan daripada yang dijual eceran. oh baik ya. Langsung saya jawab. Kenapa buahnya nggak dioper ke tukang buah, tapi kenapa diecer begitu kan? Sebenarnya pada saat musim buah bacang, ada saja kayak tukang buah itu langsung kayak menyewa atau membeli semua buahnya, tetapi papa saya nggak membolehi karena papa saya juga berniat agar bisa dinikmati sendiri buah bacangnya begitu. Jadi diecer aja begitu. Lagian diecer juga lumayan karena buah yang dihasilkan itu memang banyak dan berkualitas bagus begitu Bella. Jadi untungnya tetap stabil dan lumayan begitu. Apakah cukup Bella? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup dari 7 pertanyaan. Demikian presentasi dan tanya jawab yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan, kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, Kak.